saya sampaikan loh, Kompolnas ini kan lembaga pengawas polisi. Kemudian saya sampaikan ini betapa cerobohnya pekerjaan dari Bareskrim. Harusnya kan diusut ini dokumen-dokumen abal-abal atau dokumen-dokumen yang sangat tidak layak untuk jadi barang bukti dari Bareskrim. Asalnya dari mana nih? Apakah dari yang bersangkutan? Berarti dia melakukan pemalsuan dan penipuan dong. Atau dia berasal dari UGM. Nah, berarti kalau memang berasal dari UGM yang patut dipertanyakan. Mengapa memberikan dokumen-dokumen sampah kepada Bareskrim untuk mempertaruhkan atau untuk memutuskan nasib orang-orang gitu ya. Nah, sekarang saya mau tunjukkan ornamen yang sangat penting, paling pokok, yaitu bukan data yang tidak sah, data yang belum terverifikasi. Iya, belum verified ya. Unverified yet ya. Iya. Ya, jadi bukan data yang tidak sahih tapi benar. Iya. Unverified yet. Sekarang lihat dari nilai. Nilai diketik dengan mesin ketik manual, bukan dengan tulisan tangan. Ya. Dan ini yang otentik dari sebuah transkrip nilai produksi dari UGM. Nggak ada namanya UGM itu bikin transkrip dengan tulisan tangan tuh nggak ada. Ya, itu. Kemudian nanti kita akan lakukan penilaian terhadap keduanya ya. Yang jelas transkrip nilai asli itu pada tahun 1985 itu ditulis dengan mesin ketik manual, bukan dengan printer, bukan dengan tulisan tangan. Ya. Kemudian lihat kolom yang di halaman kedua itu sudah terisi dengan mata kuliah pilihan yang diambil yang bersangkutan. Ya, mata kuliah pilihan diambil. Nah, karena itu sah dia lulus. Karena mata kuliah wajib dia nilainya bagus-bagus, ini antara A, B, C ya. Banyak B, banyak A, C-nya dikit. Ya, ini dia lulus dengan sangat memuaskan. Di atas 2,75. 2,75 itu IPK yang sangat bagus waktu itu. Di zaman dulu Universitas Gadjah Mada itu terkenal sangat pelit ya, memberi nilai. Sangat pelit. Sangat pelit ya, berdarah-darah. Saya jadi dosen ngasihnya cuma nilainya B, A, B, A. Waktu saya kuliah nilai itu bisa A, B, bisa C, bisa D. Dan bertaburan misalnya kita bisa ngulang-ulang. Ini ya, perhatikan ya, kolomnya mata kuliah pilihan terisi penuh ya. Coba Mas perlihatkan yang tadi. Bedanya ya. Kalau yang tadi yang katanya transkrip nilainya Joko Widodo itu mata kuliah pilihannya kosong. Ya. Sekarang kita lihat di bagian paling bawah ya. Itu ada 2 tanda tangan yang sudah terisi dan cap ya. Dari tanda tangan yang pertama adalah dekan, waktu itu tahun 1985, dekannya Profesor Dr. Insinyur Sunardi ya, Pak Hatmojo. Kemudian di sini pembantu dekan 1 bidang akademik ya, Dr. Insinyur Joko Kasmujo. Enggak, Joko Mari siapa ini ya? Dr. Insinyur Joko M ya, pembantu dekan 1 waktu itu. Oke ya, nah jadi Anda bisa lihat sendiri kalau ada kolom yang tidak diisi itu akan dikasih coretan begitu ya. Ya, nih ya, biar nggak ngisi sendiri. Biar tidak mengisi sendiri, itu betapa rapinya ya, betapa perfectnya transkrip nilai yang dikeluarkan oleh UGM ya. Artinya kalau kita lihat kembali kepada transkrip yang dipresentasikan Bareskrim dan dikatakan itu sebagai transkripnya Joko Widodo, di kolom mata kuliah pilihan itu harusnya kalau dia nggak ngisi atau dia nggak memenuhi mata kuliah pilihan harusnya dicoret begitu juga kan, supaya tidak diisi sendiri sama yang bersangkutan. Dan ini di dokumen ini ada legalisirnya ya? Ya, ini ada legalisirnya. Nah kemudian kalau di jumlah itu total SKS yang ditempuh oleh seorang sarjana kehutanan UGM itu totalnya 161 SKS. Nah, saya tidak menyampaikan transkrip yang berikutnya yang juga abal-abal, itu nanti di segmen yang lain. Saya mau tunjukin aja kepada teman-teman semuanya. Inilah perbandingan ya, kalau kita mau coba kita komparasi tahun yang sama atau around gitu ya. Jadi di antara periode waktu itu saya alhamdulillah dapat di periode 1985 juga. Nah, jadi kan udah susah untuk dibantah ya. Kemudian sudah susah untuk dibantah dan dibantai. Sudah susah sekali untuk dibantah. Sementara dokumen yang dimiliki, yang dipresentasikan oleh Bareskrim justru bantahable banget gitu. Oke. Ya karena saya aja waktu lihat masa sih transkrip nilai seperti ini gitu. Ada orang ketika saya share di X gitu, jangan-jangan itu baru draftnya gitu kan. Nah sekarang pertanyaan saya, kenapa draft yang disampaikan oleh Bareskrim
Sebab itu kan putusan untuk penghentian dari penyelidikan kan. Kalau putusan penyelidikan masa pakai draft, gitu kan? Iya. Iya kan, masa pakai draft? Sebab kan gini urutannya ya, orang mahasiswa itu kuliah setiap semester dapat transkrip. Habis itu dia udah bisa lanjut ke kuliah semester berikutnya. Habis itu setelah selesai semua semester, ya, kemudian dia skripsi. Habis itu dia KKN atau KKN dulu baru skripsi lah, whatever ya. KKN dulu baru skripsi misalnya begitu, atau skripsi dulu baru KKN, baru dia sudah dapat ijazah. Nah, di antara sekuens ini kan semua harus terpenuhi. Artinya dia itu ketika dia mau KKN lah atau mau skripsi lah, semua nilai-nilai itu sudah masuk ke pembentuk dekan 1 bidang akademik, udah masuk. Dosen-dosennya udah lapor sehingga transkripnya itu udah jadi. Nah, disitulah letak draft kalau memang ada draft. Tapi draft itu tidak diberikan kepada kita, draft itu dimiliki oleh fakultas. Iya, kita nggak mungkin pakai draft kita. Dan kita nggak mungkin pakai draft. Karena setiap kita minta transkrip nilai, pasti yang asli dikasih. Pasti yang asli, ada tanda tangannya pembantu dekan 1 dan ada tanda tangan dekan dan ada cap warnanya merah supaya Jadi tidak dulu dipalsukan. saya pernah minta transkrip nilai yang belum lengkap nilainya. Kalau nggak salah belum ada nilai skripsinya gitu ya, atau nilai KKN atau lupa nilai skripsi. Tetapi pada waktu itu kita punya kebutuhan untuk melamar, tetap aja dikasih, tapi nilai itu belum ada. Ya. Tetapi tetap resmi ininya. Tapi nggak mungkin nilainya itu nggak ada mata kuliah pilihannya. Paling ujungnya kan karena nilai skripsi itu belum masuk, sementara kita mau melamar pekerjaan, itu waktu ditranskrip nilai skripsinya, ujian skripsinya belum ada. Dan pasti ada penjelasannya di surat. Tapi kalau seseorang mau menyatakan dia lulus, lalu dia mata kuliah pilihan nggak ada satupun yang diambil, terus transkripnya itu tidak ada tanda tangan dekan, tidak ada tanda pembantu dekan 1, tidak ada cap, itu artinya ilegal, abal-abal atau zong dan tidak pantas dijadikan alat bukti dan sangat tidak patut kan, tidak, karena itu kan berarti berkemungkinan juga apakah itu palsu. Ini bukan hanya data sekunder tapi tersier. Yang dibawa dari TPDM itu data tersier. Data tersier, aduh, masa kualitasnya seperti itu? Ini baru satu loh ya, di antara 33 dokumen yang lain loh. Jadi ini baru satu, ini kita kupas satu transkrip supaya tahu semuanya. Tidak ada orang bisa lulus sarjana kalau dia nggak punya transkrip nilai yang lengkap. Ya, seperti yang tadi Bang Levi sampaikan, saya belum skripsi saya minta transkrip, oke, nggak ada masalah, tapi itu bukan transkrip nilai untuk bisa jadi sarjana, untuk bisa wisuda. Karena untuk bisa wisuda itu kita harus punya nilai KKN, harus punya nilai skripsi, dan nilai mata kuliah wajib itu udah selesai, ditulis oleh intinya kalau mau dijadikan alat bukti ya nilai transkrip yang lengkap. Iya kan harusnya begitu, namanya alat bukti gitu ya. Dan ini juga kemarin salah satu juga yang keberatan saya yang saya sampaikan di Kompolnas. Saya sampaikan loh, Kompolnas ini kan lembaga pengawas polisi, ya. Kemudian saya sampaikan ini betapa cerobohnya pekerjaan dari Bareskrim. Lalu komentar Kompolnas apa? Oh ya, kami terima, malah terkejut-kejut begitu melihat terkejut benar atau pura-pura terkejut? Nggak tahu. Soalnya selama ini Kompolnas suka pura-pura terkejut ya. Iya aja gitu. Karena pengalaman kita dan Kompolnas itu ketika kasus Sambo kan, sama KM50 belum apa-apa udah membela itu. Waktu itu ada Benny Mamoto kan. Wah, belum apa-apa dia udah bela, udah bener katanya prosedur dan lain sebagainya. Ternyata KM50 memang masih misteri sekarang, tapi Sambo kan terbukti bahwa ada kebohongan yang besar yang ditutupi kan. Gitu. Ya ini kan sekarang harusnya kan diusut ini dokumen-dokumen abal-abal atau dokumen-dokumen yang sangat tidak layak untuk jadi barang bukti dari Bareskrim. Asalnya dari mana nih? Apakah dari yang bersangkutan? Ya, berarti dia melakukan pemalsuan dan penipuan dong. Atau dia berasal dari UGM? Nah, berarti kalau memang berasal dari UGM yang patut dipertanyakan. Mengapa memberikan dokumen-dokumen sampah kepada Bareskrim untuk mempertaruhkan atau untuk memutuskan nasib orang-orang gitu ya. Itu kan bagaimana nih keadilan? Saya berharap mudah-mudahan Presiden Prabowo at least ya orang-orang yang ditunjuk sama beliau, staf beliau itu melihat ini. Ini baru satu loh, belum 34 dokumen yang lain. Saya belajar. Kita serahkan kepada orang yang berkeringat. Kata staf karena seorang menteri apa? Wah, enak aja reshuffle. Masa yang tidak berkeringat mau jadi menteri atau apa? Karena itu kita serahkan pada orang yang berkeringat. Kemarin saya sampai 2 kali ke Kompolnas itu kenapa? Supaya mereka kerja. Supaya mereka kerja gitu. Hai orang-orang berkeringat, kerjalah. Berkeringatlah. Agar Anda berkeringat lagi gitu. Paling enggak nulis surat lah, berkeringat sedikit. Kita juga bukannya tidak berharap ya, artinya gini, kita sebagai rakyat itu kan tetap menjunjung tinggi hukum, menjunjung tinggi prosedur yang ada.
ya kan, yang dibuat dengan uang pajak kita loh, itu prosedur itu. Mereka kerja, mereka makan, mereka minum, mereka menyediakan kita kotak makanan, itu kan semua pakai uang pajak. Jadi mereka itu kerjanya harus benar. Saya nggak mau ngejudge ya mereka kerjanya nggak benar atau tidur aja dan segala makan gaji buta, enggak. Tapi yang penting buat saya adalah kita meminta mereka untuk bekerja. Perkara pekerjaannya bagaimana terserah, ya kan? Jangan diam aja. Iya, yang penting nggak tidur, yang penting nggak gabut, yang penting mereka kerja. Ya, paling tidak pekerjaan mereka menemui kita selama berjam-jam. Saya appreciate sih, karena 2 kali ya. Saya 2 kali nih, saya dengan kuasa hukum, kemudian abis itu karena mereka memberikan kesempatan kepada 11 terlapor yang lain untuk ngomong juga. Untuk bicara juga, itu buat saya sih apresiasi ya. Di Kompolnas. Di Kompolnas. Dan Ombudsman. Ombudsman tidak semuanya ya. Ombudsman ya, ini mereka aja menemui kita aja masih rapat sejam. Oke. Dan hanya berani ditemui oleh kita berdua, nggak boleh orang banyak gitu. Buat gimana coba bayangkan institusi yang sudah ada undang-undangnya, diangkat dengan prosedur yang benar gitu, nemuin masyarakat aja takut. Ombudsman itu ini lucu, kemarin waktu kita ke Ombudsman itu ya, kita udah bersurat 2 kali ya. Kemudian kita temui kan nggak ada jawaban atas surat. Kemudian ketika kita minta ketemu sama komisioner, kita nunggu 1 jam, kayaknya mereka rapat gitu kan, mau diapain. Abis itu setelah kita diterima hanya boleh 2 orang, gimana nih? 2 orang itu siapa aja? Ya akhirnya saya dengan Pak Abdul Katiri, koordinator tim konsultan. Pak Abdul yang tadi, yang orang yang gemuk-gemuk tadi. Yang baru saja saya podcast tadi. Akhirnya berdua terus kayak gimana ya, saya dalam hati saya tuh, ini gimana sih ombudsman ini tuh posisi ada di mana? Posisi itu dia matanya mengawasi pejabat, mengawasi lembaga, tapi punggungnya bersama kita, kan begitu. Ini kan enggak, malah kebalik. Iya. Ini komisi ini tuh dibayar sama uang rakyat ya. Mata mereka itu harus memandang tajam kepada pemerintah, kepada lembaga publik yang dibayari APBN dan APBD ya, punggungnya bersama dengan rakyat. Ini kan kebalik-balik. Maka saya senang ketemu dengan mereka supaya mereka tahu bahwa punggung mereka itu harusnya bersama dengan kita. Bukannya punggung mereka mata mereka menatap tajam kepada rakyat gitu. Paling nggak kan kita kerjain lah gitu supaya mereka bekerja. Terus habis itu yang 2 udah beres ya teman-teman semuanya ya, sahabat RH sekalian dimanapun Anda berada, sahabat Dr. Tifa, channel Dr. Tifa di RTF channel sekalian ya. Boleh. Iya dong. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Kenapa nggak Dr. Tifa aja namanya? Di RTF ada Dr. Tifa, ada sendiri yang khusus kesehatan. Yang di RTF yang khusus perjuangan. Kan sekarang kita lagi perang Badar ya, bukan perang Uhud. Banyak berdarah itu. Perang Badar itu menang, insya Allah. Karena yang sedang kita usung adalah kebenarannya Allah. Kita ini cuma menjadi alatnya aja. Kita udah dipilih jadi alatnya, ya sudah kita bekerja. Kita berjuang. Nah, saya udah siapin tembang. Apa? Tembang perang Badar. Oke, mau dinyanyikan? Mau. Oke, silakan tembangnya. Tembangnya gini ya, sebelum saya sambil cari-cari tembangnya tadi di jalanan saya bikin. Karena tembang ini sebenarnya tembang favorit saya. Tapi saya ubah karena itu sebenarnya tembang yang sangat menyedihkan gitu ya. Sedikit ya saya cerita tentang tembang ini. Tembang ini tuh menceritakan tentang Kumbakarna. Kumbakarna itu adiknya Rahwana ya. Istrinya namanya Anjasmara. Itu dia itu sebagai tentara prajurit terakhir yang diperintahkan Rahwana untuk menghadap Rama ya. Dia orangnya sangat mulia, tapi sayangnya kakaknya Rahwana gitu. Makanya dia tuh bertapa dengan makan dan tidur, makan tidur. Raksasa gede sekali. Tapi itu kan hatinya sangat mulia. Maka dia kerjanya makan tidur. Itu tapannya dia kan, sama dia adalah makan dan tidur gitu. Intinya Rahwana ketika kepepet minta bantuan dia gitu. Terakhir minta bantuan sama Kumbakarna. Nah, Kumbakarna itu selama ini mengelak karena dia tahu Rahwana itu perang melawan kebenaran begitu kan ya. Dan sekarang kali ini dia mau maju karena yang diancam adalah tanah airnya, negaranya yang akan terancam. Dia tidak mau maju perang untuk kakaknya, ya hanya bela-belain perempuan kan gitu ya, rebutan perempuan. Dia mau maju karena Rama akan berperang untuk negaranya kan, maksudnya gitu. Jadi dia mau maju, tapi dia tahu bahwa kalau dia mau maju dia mati. Nah karena itu maka dia pamitan sama istrinya. Tapi tembang itu sangat menyedihkan gitu. Saya sejak SD itu suka sekali dengan tembang itu, nggak tahu kenapa. Dokter bukannya orang Manado, bukan ya? Manado, Makassar, Medan.
Saya pikir orang Manado. Manado Makassar beda. Ada tembang-tembang segala. Tapi ada ibunda saya orang Jawa, jadi tembang-tembang itu buat saya sangat menyentuh hati. Itu lagu pamit perang, tapi Kumbhakarna kan tahu ya bahwa dia mati kan gitu. Terus kemudian kalau Anda teman-teman tahu epiknya Ramayana tuh di waktu Kumbhakarna sedang maju perang tuh sangat bikin ternyuh gitu ya. Kalau sempat lihat Ramayana di Prambanan itu ketika sudah maju perang, kan dia meninggal ya, wafat dalam perang itu, dia pakai baju putih kan, maju perangnya itu, kemudian langsung dijemput oleh bidadari langsung ke surga gitu. Jadi syahid lah gitu ya, karena dia perang mempertahankan negaranya gitu. Nah, karena tembang itu menyedihkan, hasilnya seperti itu ya, pun kakang pamit palastro gitu ya. Jadi Kakanda pamit untuk mati gitu. Yeah. Nah, sekarang kan kita perang Badar ini, perang melawan kebatilan ini kan pergi berperang, kita sama-sama perang Badar untuk meraih kemenangan. Karena kita dapat amanah dari Allah untuk memperjuangkan kebenaran, untuk memberikan warisan kebenaran kepada seluruh bangsa dan negara ini, anak cucu kita. Maka tembangnya saya ganti ya liriknya. Bismillahirrahmanirrahim. Sanak sedulur kinasih, Mas mirahku kawarta, dasih mutan burung mulya, aning kutha Jayakarta, tanding bela kaluhuran, karya mukti wong ayu, nuruk mrih kamardikan, sinaring surya sumunar, kamulyan kebak samudra, sakehing bumi nyakseni, tandang tandu ing satriya, dasih mutan burung jaya, kembang wangi tumrap bangsa, jenengmu langgeng sejarah. Artinya, sudah, tapi pikir udah 2. Jenengmu langgeng sejarah, saya tahu itu artinya. Sanak saudara terkasih, Mas Mirah mencari kabar perjuangan. Pengabdianmu pasti mulia. Di kota Jakarta, bertempur membela keluhuran. Hati bening bertekad baja, karya agung sang putri ayu, maju demi kemerdekaan. Sinar mentari bersinar, Mas Mirah pulang bahagia. Kemuliaan seluas samudera, seluruh bumi menyaksikan. Tindak tanduk satria, pengabdianmu pasti berjaya. Kembang wangi bagi bangsa, namamu abadi dalam sejarah. Itu Mas Mirah itu siapa? Mas Mirah itu kayak kita ini adalah aset bangsa yang sangat berharga. Coba kirimkan ke saya biar saya bacakan lagi dengan bahasa cowok. Bahasa cowok, sama artinya juga? Sama. Enggak, ini aja artinya doang. Oh, artinya doang. Perempuan ini enggak iso saya. Pertama suaranya enggak jelas, bagus kata di tembangnya. Tembangnya sambil ini aja yang Mas Mirahnya yang artinya aja. Artine gitu ya. Teman-teman tahu kan ya, kita ini ber-12 atau nggak tahu berapa banyak lagi sedang berjuang. Mohon doanya ya teman-teman, mohon dukungannya. Kita bukan berjuang untuk diri kita sendiri, kita berjuang untuk bangsa ini, untuk keharuman bangsa ini. Kita berjuang untuk membela kebenaran. Kebenaran yang selama 10 tahun ini terkubur dan menghasilkan korban 2 orang pemenjaraan kriminalisasi, yaitu Bambang Tri dan Gus Nur. Mudah-mudahan mereka berdua pada tahun ini ulang tahun mendapatkan amnesti, insya Allah, amin. Saya sudah mendengar Gus Nur sudah mendapat amnesti, alhamdulillah. Amnesti. Bukan amenity. Amnesti. Dan kita menunggu kabar bahagia, mudah-mudahan Presiden Prabowo Subianto juga memberikan amnesti kepada Pak Bambang Tri, insya Allah, amin. Sebenarnya tidak hanya amnesti yang mereka butuhkan, tapi juga rehabilitasi. Ya. Karena mereka dikriminalisasi. Betul, mereka dikriminalisasi. Tidak abolisi ya, rehabilitasi ya. Kan sudah selesai kan mereka dihukumnya kan. Prosesnya sudah selesai. Saya bacakan sebelum kita sholat Jumat pergi dari sini.
sanak saudara terkasih, Mas Mira mencari kabar perjuangan. Pengabdianmu pasti mulia. Di kota Jayakarta bertempur membela keluhuran. Hati bening bertekad baja, karya agung sang putri ayu, maju demi kemerdekaan. Mulih bawah sinar mentari. Sinar mentari bersinar, Mas Mira pulang bahagia. Kemuliaan seluas samudra, seluruh bumi menyaksikan. Tindak tanduk kesatria, pengabdianmu pasti berjaya. Kembang wangi bagi bangsa, namamu abadi dalam sejarah. Karya Dr. Tiva. Amin, amin. Tadi ada Putri Ayu tuh nggak ada tepuk tangannya, tepuk tangan dong. Kita nggak tahu penggalanya di mana. Ya, saudara sekalian,